Tuh, gimana? Gue orang RT. Antek banget. Tapi nggak apa-apa loh. Oh gitu. Mungkin dari situ nanti ya aku sih berharapnya dirimu tetap dalam kondisi yang baik dan tidak korup gitu. Amin. Tapi nanti kalau misalnya kamu bisa menjabat, kamu bisa ngomong loh. Ini saya bahkan dari sekretaris RT. Sekarang saya duduk di DPR mau Oke. orang perumahan saya. Ya itu ya gitu. Apa itu sekali lagi udah sering kita bahas di episode sebelumnya itu loh. Masyarakat kita tuh kok benar-benar nggak bisa gitu bedain mana penyerangan terhadap ide dan terhadap egonya gitu. Iya kan. Ide tuh ya memang buat dibenturin gitu sampai bisa keluar suatu ide yang lebih cerah, lebih murni, lebih terasa gitu kan. Tapi giliran idenya disenggol seolah dirinya yang disenggol tuh, saya yang kena gitu. Iya. Oke, kembali dengan kami di Bapak-Bapak di mana Bapak bukan bahasa. tadi. Dan seperti biasa ya di obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal membahas hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para Bapak, tapi jarang diceritain karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi buat semua Bapak-Bapak yang jarang bercerita, udah curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Yes. Oke, jadi gini, ini bentar lagi aku selesai ya. Rame nih. Aku males loh acara gitu. Ini tunggu sih, mostly people ya. Energiku habis gitu. Iya. Tapi untung ya alhamdulillah sejauh ini aku selalu bisa menghindari acara Agustusan. Oh, tapi Tidur apa gimana? jadi panitia pernah nggak? Enggak dong. Enggak. Menghindari. Barang tahun aja Pak Berembuk. Oh, Apa nih? selalu males gitu. Tapi gini. Terkait dengan besok mau besok juga ya Bulan depan. Beberapa hari lagi ya. bakal Agustusan itu kan. Hmm. Gini loh, pasti udah ada grup warga Yang udah mulai rame nih. yang sudah mulai ramai. Rame terus nih ya. Ya dulu tuh mungkin konflik itu akan terjadi di ya pekarangan atau di pos hansip gitu kan atau ya di mana di pos banyak Pak RT. Sekarang itu konflik di mana coba? Di grup Di grup WhatsApp. grup WhatsApp. Bapak ibu-ibu gitu kan. Jadi sekarang tuh cukup satu pesan aja di grup WhatsApp gitu kan, satu link, satu emoji itu kan bisa. Ya tahu lah Ya. gitu kan. Bisa Boom. rame nih gitu ya. Jadi gini loh, mungkin tesisku ini cukup simpel ya kali ini. Jadi namanya grup warga itu kan apa ya? Sebenarnya bukan sekedar ruang komunikasi gitu loh. Ya. Ya nggak menyadari itu nggak gitu kan. Oke. Tapi itu juga jadi tempat suatu hierarki itu yang menyebalkan. Oke. Tempat suatu hierarki lama dan mohon maaf, hierarki orang Junior. bertemu dengan teknologi baru. Ya. Itu jadi Oke. masalah gitu loh. Dan ya ketika misalkan apa ya? Ya sekumpulan warga gitu kan yang Ya. nggak punya budaya dialog yang sehat gitu kan, terus juga Ya. nggak punya apa ya istilahnya itu ya budaya retorika yang baik lah, hanya Ya. memanfaatkan senioritas gitu kan. Ya itu ya akhirnya ya grup itu berubah jadi medan tempur. Iya kan, medan perang terkecil lah paling tidak gitu. Setelah Perang dingin ini. Iya. Orang idenya itu. jadi gini, aku bakal lempar keresahan pertamaku gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin gini, ini yang pengen tak pertanyakan ya, mungkin dari teman-teman Pak Bewok, Pak Eng itu bisa punya pengalaman yang lain juga menceritakan. Oke. Jadi jangan-jangan gini loh, grup warga itu sering kacau. Itu ya gara-gara terlalu banyak konteks sosial yang dipaksakan masuk ke dalam satu ruangan grup yang kecil itu loh. Ya nggak sih? Di situ grup ada orang tua, ada anak-anak, ada remaja mungkin, ada yang masih muda, bapak-bapak. Beda gitu. pengalaman, Beda punya pengalaman, keunikan, iya. gabung jadi satu. Gabung jadi satu gitu kan. Ya ada yang senior, ada yang muda, ada yang konservatif, ada yang terbuka gitu kan. Ada yang close minded, ada yang open minded gitu kan. Oke. Ada yang nyebelin bahkan. Plural lah ya. Iya. Ada yang bijak banget. Iya, ada yang gitu bijak banget, ada yang mudah tersinggung juga. Iya nggak sih? Ada yang live group. Iya. Ya padahal ya kita di dunia nyata itu kan apa ya, kita nggak berbicara dengan semua orang gitu kan ya, memakai gaya yang sama padahal ya kan. itu. Ya nggak? Cara bicara kita ke ibu-ibu ya mungkin berbeda dari cara bicara kita ke yang sebaya gitu kan. Jadi ya gitu, ada yang mau nambahin dulu nggak? Pak Sekretaris, Waldo, gimana? Gue orang RT. Antek banget. Tapi nggak apa-apa loh. Oh gitu. Mungkin dari situ nanti ya aku sih berharapnya dirimu tetap dalam kondisi yang baik dan tidak korup gitu ya. Amin. Tapi nanti kalau misalnya kamu bisa menjabat, kamu bisa ngomong loh.
Ini Oke. saya bahkan dari sekretaris RT. Iya. Sekarang saya duduk di DPR mau Oke. orang perumahan saya. Pengertian buat ujian nanti ya. Ini jadi episode jadi Prediksi ini jangan-jangan prediksi ini. Nggak tahu ya kan. Tapi sih kalau menyalurkan presiden sih nggak setengah coblos sih. Iya, kenapa nih? Billy masa Kalau belok ya, terus belok ya. ada dulu. Gimana buat kalian saya Jadi keresahan itu sangat dirasakan sebetulnya nggak cuma momen Agustusan saat ini. Iya. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Apapun itu. Aku jadi sekretaris RW ini sudah setahun lebih. Tahun kedua lagi berjalan. Itu permasalahan muncul apa namanya, bahkan tadi kalau kita tesis yang jadi keresahan ini adalah sebuah apa namanya isu yang beredar di dalam grup WhatsApp gitu ya kan. Itu juga terjadi gitu kan di lingkunganku. Ini yang terbaru nih lagi ngebahas soal apa namanya kemandirian finansial untuk dapetin untuk dapetin dana menyelenggarakan kegiatan 17-an. Ya. Nah, tadi benar aku sepakat. Aku merasakan keresahan ini bahwa dari pluralisme yang ada dalam satu grup ini ya kan, ada yang senior dari usia lah ya, senior, ada yang seumuran kita, ada yang lebih muda bahkan gitu ya kan. Ketika melemparkan satu ide gitu kan, atau melemparkan satu pertanyaan untuk kegiatan 17-an, dananya dari mana nih gitu ya. Yang senior jawabannya Iuran, iuran ataupun kita sponsorship segala macam. Yang apa namanya agak maksudnya kan boomers gitu ya. Ada boomers yang di antara millennials gitu kan. Ada millennials, ada millennials, Gen Z. Nah, Gen Z-nya sedikit sih di grupku ya. Apa namanya? Aku sebagai millennialsnya aku bilang, Pak, kita bisa loh apa namanya nggak cuma minta iuran doang gitu ya kan. Kita bisa loh mulai dari nabung nih dari ini kejadiannya setahun yang lalu. Aku mengidekan untuk mengolah sampah, maksudnya mensortir sampah. Sampai akhirnya kita bisa jual gitu kan sampah itu dan dapat keuntungan, dapat duit dong gitu kan. Ya intinya perangkat warga ini mandiri lah. Mandiri, maksud aku mandiri gitu untuk kan. dapat pendanaan tadi. Betul, mensortir sampah sampai ke Jilantah. Aku tahu nih di situ bisa ada uang gitu loh. Nggak besar, tapi kalau sekali doang nggak besar. Tapi kita bisa kolektif. Satu lingkungan loh. Aku kan skupnya RW loh gitu ya kan, terdiri dari 7 RT ini teman. RW dong, udah bukan RT. RW bro, gitu ya. RW aku ngusulin itu kan konsepnya. Jawabannya gini, waktu ide itu pertama kali munculat gitu kan. Aku sama millennials, Mas, ini kita begini gitu kan. Daripada mintain, mas aku kalau mintain oke nggak apa-apa, tetap dibuka mintain. Mas aku, apakah kita akan minta terus gitu ya kan? Apakah ketika kita minta tahun ini kita dapat sekian, tahun depan akan sama gitu ya kan? Yang paling penting adalah aku lebih menemukan behavior yang kita bentuk gitu loh. Narasi kebersamaannya, narasi mencintai lingkungannya, itu yang sebenarnya pengen aku ini loh. Apa namanya? Ciptakan di lingkungan ini kan sebenarnya gitu ya kan. Benefitnya adalah kita dapat menjual sampah-sampah dengan minyak dana tadi misalnya gitu kan. Kita dapat keuntungan. Dan itu bisa kita pakai loh, kita kelola loh untuk lingkungan kita juga. Sebenarnya sih mas tetangga yang milenial kayak aku bisa melihat itu gitu potensinya, dan dia akhirnya karena di ketua panitianya saat itu membawalah konsep ini ke rapat panitia dengan lingkungan. Jawabannya beragam dan akhirnya disepakati belum bisa jalan dulu karena apa? Jawabannya yang aku rasakan adalah ketidak percayaan diri masing-masing boomers ini yang memang bisa ya masih gitu. Emang ada masih yang mengumpulin? Ikut nggak sih ngumpulnya? Di mana ngumpulnya nanti gitu ya? Maksudnya yang di tempat pelampungnya di mana gitu ya kan? Itu ketakutan itu yang diutarakan sama senior dan mostly orang-orang di sini. Yang aku mau cerita adalah bahwa akhirnya akhirnya kita ini ya ngomongin grup warga dengan tadi rapat tadi itu itu kita lempar juga di grup gitu kan. Akhirnya jadi perang dingin gitu loh. Maksud aku gini, kita kan budayanya dialog ya. Maksudnya ya kan ketika nggak cocok idenya ya lempar aja gitu kan. Diskusi aja lah gitu ya. Kalau emang punya ide tandingan ya monggo. Betul. Aku nggak bicara di lingkungan tuh, tapi ada di lingkungan yang lain juga bahwa ketika nggak cocok sama ide ini, dihabisinnya tuh maksudnya mau di grupnya di counter lah dengan pernyataan yang lain misalnya apa gitu.
ketemu orangnya langsung gitu ya kan, besoknya gitu kan perang dingin, kayak diem-dieman gitu loh udah hanya. Kan dia menyayangkan. Setelah perang dingin di grup WA, Ya, di real life-nya ya, diem-dieman kan gitu kan. ya lagi. Ya itu Kayak gitu ya. apa Itu itu jadi sekali lagi udah kan. sering kita bahas di episode sebelumnya itu loh. Masyarakat kita tuh kok benar-benar nggak bisa gitu bedain mana penyerangan terhadap ide dan terhadap egonya gitu loh. Iya kan. Ide tuh ya memang buat dibenturin gitu sampai akhirnya keluar suatu ide yang lebih cerah, lebih murni, lebih terasa gitu kan. Iya. Tapi giliran idenya disenggol seolah dirinya yang disenggol tuh, saya yang kena gitu. Iya. Ya, Personalnya ya. iya, dan aku sih memang nggak mendiskreditkan itu hanya para boomer ya. Cuma kebiasaan boomer yang kayak gitu turun. Banyak yang tetap kayak gitu. Jadi ya yang sering kita lihat di sini ya. Oke. Mungkin ini keresahan yang lebih keras lagi gitu loh. Jadi di banyak grup warga gitu kan. Ya akhirnya kan masalah terbesarnya itu bukan kayak misalnya saring apa tuh namanya share-share berita hoax gitu kan. Bukan cuma itulah paling tidak itu ya. Ya, itu ada banyak. Tapi itu tadi senioritas. Oke. Tentang tua, idenya harus diterima gitu. Harus diterima, harus diikuti, sama-sama diyakini. Ide yang anak muda dianggap bukan something gitu. Yang tadi menarik ya. Maksudnya kalau di grup keluarga nih, kalau di sekolah kayak gitu atau di lingkungan pendidikan gimana? Oh, kalau aku karena tadi konteksnya grup warga ya, mungkin kita nggak agak bahas sekolah dulu nih. Karena aku kebetulan juga mantan ketua Karang Taruna ya. Nah itu juga menarik nih. Gimana nih? Pokoknya beberapa tahun lalu ramai banget sih grup warga yang aku bikin dan aku bahas hari ini adalah grup warga yang kebanyakan pemuda tadi karena grupnya Karang Taruna ya. Oke. Nggak tahu ya kalau di kota ya, kalau di desa itu masih banyak yang apa ya? Merasa egonya kesenggol gitu. Iya, betul. Itu emosionalnya masih tinggi sih. Oke. Di desaku, iuran itu ada iuran warga untuk Agustusan yang mana menurut beberapa teman-teman di pemuda itu harusnya nggak segitu dan ada cara lain sama mirip karena kita milenial lah ya. Terus Buktinya waktu kita pertama kali di sponsorship di Agustusan, yang pertama kali ada sponsorship di desa gitu ya, itu kita bisa dapat hanya dari sponsor. Oke. Itu udah bersih tuh, udah bikin banner dan sebagainya, pokoknya tambah semarak juga kan. Toko-toko juga jadi terkenal gitu loh, toko-toko di desa. Artinya kita sudah membuktikan, tapi tahun berikutnya kita nggak jalan lagi tuh. Karena apa ya? Karena di grup ini ternyata banyak yang apa ya? Pengennya, mendukung tuh. Pengennya dukung. Oh, Karang Taruna sekarang bagus gini gitu. Iya. Cuma ketika kita tarik coba, ayo kita mau nggak kumpul bareng-bareng dulu nih. Jangan cuma di grup artinya gitu. Oke. Nggak bisa juga guys. Maksudnya pada akhirnya ada yang beraninya cuma ngechat doang, ada yang ya ketika di forum diam aja gitu. Ada yang di forum bisa ngomong tapi ngomongnya ya mungkin kurang menuju ke sasaran gitu loh. Problemnya apa gitu ya, solusinya apa? Lebar gitu. Akhirnya malah jadi nambah masalah gitu. Akhirnya ya di grup Karang Taruna waktu itu di grup warga, yang aku rasakan dan pengen aku refleksi juga gitu ya, apakah yang dipertaruhkan adalah ego gitu. Makanya kayak pendapat yang pengen didengar atau rasa ingin dihargai, ternyata tanpa sadar memang keinginan kita untuk belajar mendengar orang lain itu juga dipertaruhkan di grup itu gitu loh. Itu yang aku pengen refleksi ke diriku sendiri, bahwa kalau dari grup buku juga di Growing Up Mindful itu ada sebuah kesadaran yang kita perlu latih gitu loh, yaitu mode silence tadi. Mungkin ketika gini, kalau di grup itu ada satu chat misalnya, wah si A itu gini bikin masalah gini gitu ya, kita bisa langsung refleks balesin, atau kita bisa memilih untuk diam dulu 10 detik biar kita juga punya kayak benteng self regulation tadi. Ada kesadaran diri. Mungkin itu aja sih, karena di grup WA memang tempatnya orang-orang bisa sangat benar gitu ya, karena bisa pakai AI, bisa pakai video TikTok, bisa pakai Instagram gitu loh. Menarik kadang gitu ya. Aku nanggepin Pak, misalnya sebelum ke Pak Magang ya. Jadi gini, ketika ada masukan dari warga gitu ataupun dari ketua-ketua RT-nya ini kan bercerita semua gitu kan. Yang aku lakukan kayak kita tadi, aku memperhatikan dulu orangnya pada komentar apa nih akhirnya nih di grup nih gitu kan. Karena pas lagi ada kasus yang ada satu isu kita bahas, ada yang pro dan kontra gitu kan. Pro dengan jawabannya,
kontra dengan pendapatnya gitu ya kan. Sampai udah hening tuh. Di grup udah hening, baru aku komentar. Oke Pak, makasih ya sudah berpendapat yang ini. Itu kuncinya. Makasih lah, gini. Makasih. Terima kasih adalah kunci penutup yang bisa membuat grup jadi adem. Nah, itu aku praktekin dan aku, oh iya benar. Kayaknya emang harus diem dulu ya kan, terus mencermati gitu kan. Baru mengapresiasi gitu kan. Nah, baru oke Pak, kesimpulannya kita akan bahas di rapat RW ya. Sederhana itu. Aku agak nggak setuju dengan terima kasih itu sih. Oh, gimana nih? Nggak jujur aja itu. Ya namanya juga kadang menurunkan ego. kadang ketidakjujuran itu penting kan. Makanya kadang tuh aku suka loh, misalnya orang kita habis beli atau habis apa namanya transaksi gitu. Transaksi atau misalnya dia habis ngebantuin gitu. Kita terima kasih gitu kan. Terus dia dengan senang hati gitu. Yakin biasanya nggak seneng-seneng amat ya kayaknya. Tapi gini, yang menarik itu gini, dari yang Pak Eng tadi cerita dan Pak Bewok cerita, sebenarnya yang sering juga terjadi itu ya, apalagi kasus tadi di Pak Bewok terasa, di Pak Eng pun aku tangkap sepertinya ada itu, dimana mungkin kadang ada yang lebih tua gitu kan, yang lebih senior gitu kan, dia nggak bisa disenggol egonya, sementara yang muda demi keamanan dia takut mengoreksi gitu loh. Oh iya. Kan? Jadi itu yang sering terjadi, dan aku paling nggak suka itu ya apa ya, sejauh aku baca dari psikologi itu, di sini aku catat tuh namanya normatif social influence gitu loh. Jadi mana kita itu apa ya, tekanan untuk mengikuti norma kelompok supaya kita itu ya diterima dan tidak dikucilkan gitu kan. Akhirnya tuh ya kebenarannya nggak berdiri, yang berdiri ya tadi harmoni aja gitu, yang nggak semuanya jujur gitu loh. Menarik. Dan itu menyebalkan. So maksudku mau sampai kapan gitu? Padahal harusnya kita. Nah, ini yang menarik nih. Sampai kapan ya? Iya. Yang sebel ya kejadian kayak misalnya tadi, ini lagi pengen bawa apa? Cari sponsor daripada kita iuran gitu. Yang muda mengusulkan. Mungkin yang lebih tua ada yang nggak setuju gitu loh. Dan kalau kasusnya dari Pak Bewok tadi yang paling jelas gitu kan. Yang sorry itu saya itu yang senior bener-bener nggak mau tahu gitu, dan lagi lebih milih bertengkar gitu loh. Ya untungnya sih di sini bagusnya ya udah sih gitu kan. Cuma kan kadang ada yang akhirnya tuh jadi mau nggak mau lebih hipokrit gitu loh, ke bawah gitu kan. Jadi ya udahlah ngalah aja gitu kan demi harmoni ya. Itu yang terpenting, mau sampai kapan kayak gitu. Kita nggak berani mengoreksi yang lebih senior gitu kan. Dan yang senior juga, lu mau sampai kapan sih berasa lebih punya pengalaman itu kan. Kadang-kadang kita cuma beda umur gitu loh, nggak beda pengalaman ini. Itu menarik sih. Ada satu cerita lagi, bener yang kayak gini ya, soal seniority tadi ini ya, bahwa ada saat, dan ini baru kejadian kemarin banget gitu ya kan. Aku ada acara gitu kan, karena acara tinggal 10 hari lagi di hari itu gitu kan ya. Aku mikir publikasi apa lagi nih yang bisa kita jalanin lah gitu ya kan. Aku sebagai orang yang ada di panitia dan bertugas untuk mempublikasi lah bahasa gitu kan. Sama ini lah, aku seneng menerima masukan lah bahasanya gitu kan. Nah, aku mau mancing dengan kita bikin video ini yuk gitu kan. Monggo koreksinya, aku udah bilangnya gitu loh. Ini contoh video dari saya begini usianya gitu kan, monggo Mas dan Mbak bagaimana gitu kan. Karena mostly di situ senior semua. Yang apa ya, mudanya itu cuma aku dan beberapa lah, ya kita minoritas banget yang muda. Di angkatan kita cuma dia. Aku nggak jadi datang. Yang gue mau bilang gini, ketika aku lempar satu ide itu, nggak ada yang komentar oke bagus deh. Ada yang komentar gini, Mas kayaknya jangan polos deh, Mas begini deh. Terus gini, Mas kasih foto gitu, Mas kasih foto, kasih gini gitu kan, maksudnya foto pejabat gitu loh. Aku nggak tahu ya, ini beda cerita. Cuman yang aku mau bilang adalah di senior ini masih senang dengan euforia dan seremonial, artinya foto pejabat itu dipasang. Which is kalau menurut aku punya pendapat adalah videotron yang nontonin siapa sih gitu ya kan? Iya. Orang yang di lampu merah atau orang yang sengaja duduk di situ gitu loh ya kan. Nah, target itu adalah orang yang memang di lampu merah. Iya kan. Karena 10 hari itu momen ada drama itu cuma di hari minggunya lah gitu ya. Berarti orang yang lewat tuh ada orang yang lampu merah gitu ya kan. Itu cuma punya waktu paling enggak 10 detik 20 detik gitu ya kan. Iya, betul. Maka aku bikin video yang sesederhana itu dan kalimatnya lebih ke hook semua lah gitu. Pertanyaan gitu lah. Intinya engagement lah. Kita udah paham untuk nyari engagement gitu kan.
Ya akhirnya komentar yang aku terima adalah tanda kutip hujatan atau counter lah gitu kan. Mas, Kak, Mas begini. Oke, nggak apa-apa. Aku nggak melihat siapa yang Ya. personnya kan. Sampai akhirnya itu aku lempar siang. Malamnya ada konten naik. Ya kan? Langsung yang konten naik tuh tadi video yang menurut senior-senior ini lebih oke lah gitu ya kan. Ya. Lempar lah, wah yang ini bagus, yang ini kayak gini karena kan soalnya akhirnya inilah ya, kalau di voting tuh mungkin lebih berat yang baru ini gitu Yang kan. baru, oke. Betul. Aku nggak ada masalah sekali lagi. Cuman yang aku sayangkan adalah aku ada yang japri gitu kan di grup nih tadi aku bilang tuh. Ah. Aku dijapri, Mas, apa namanya? Udah aja ikutin nadanya tuh gini. Kalau disederhanain tuh, Mas, udah aja ikutin Mbak ini sama Mas ini. Ya. Mas ini biasa bikin video, Mbak ini kerja di sini gitu. Maksud aku jangan mengintervensi aku dong gitu. Maksudnya jangan mengintervensi untuk aku ikut ini kalian gitu loh. Justru aku melempar ruang untuk kita diskusi, ya kan. Maka yang baik kayak gimana gitu loh. Maksud aku hanya menyayangkan bahwa terjadi ini gitu loh. Terjadi aku Ya, merasa intimidasi ini lah gitu. Iya. Seniority-nya itu. Karena mostly kalimat-kalimat komentarnya udah mulai mengarah intimidatif. Ya. Bagiku, aku menyayangkan di situ aja. Makanya yang tadi kita bahas, aku bohongnya tuh di situ banget bahwa nggak apa-apa kalau daripada nggak ada ide, nggak ada apa, aku ngasih ide nih. Yuk kita itu kan perangin idenya, jangan perangin orangnya. Yang ini data aku malah kayak akhirnya aku dianggap dicap ya kan, masih muda gitu ya kan. Apa namanya, Mbak yang ini kerja di dinas ini yang tahu lapangannya. Oke, tahu lapangan, cuman maksud aku ya udah nggak apa-apa, apapun itu alasannya kita dialog loh. Jangan intimidatif gitu. Tahu lapangan itu bukan karena profesi gitu loh, bukan karena jabatan. Itu yang boomer ini nggak pernah mau paham. Soalnya hal simbolik itu mencerminkan semua, tidak seperti itu. Ya, gitu. poinku di situ. Ya, pemikiran, terus ya apa yang dihasilkan itu yang mencerminkan ya pengetahuan seseorang gitu kan. Sementara ya generasi boomer kita ini masih sesuatu yang seremonial gitu. Ya mohon maaf lah ya para boomer yang nonton ya, tapi tolonglah agak pintar gitu loh. Mungkin agak harus keras loh, karena gini. Kalau kita yang muda gitu kan, dan kita juga harus siap, tapi nanti ya karena kita nanti juga jadi tua. Ya udah mulai. Gini loh, kalau yang namanya anak muda itu jadi harus selalu takut mengoreksi yang atas gitu kan, ya ruang salah itu akan terus tambah besar. Dan blast radiusnya tambah gede, iya kan? Dan kayak misalnya gini loh, namanya apa ya? Dalam suatu ya tadi lah kita anggap mungkin hal paling kecil itu biasa di keluarga. Dan ini tadi membesar itu kan sampai dalam society, dalam grup WhatsApp warga gitu kan. Kalau misalkan suatu perkumpulan itu selalu mengorbankan kebenaran dan ya apa yang faktual yang terjadi gitu kan, hanya demi ya menjaga hierarki, mau sampai kapan nggak akan beres gitu loh. Jadi kalau setiap orang tuh takut mengoreksi yang lain dan orang-orang yang merasa lebih senior itu nggak mau dikoreksi gitu kan, ya apa sih? Bisa dibilang ya itu tadi. Ruang kesalahan itu akan terus hidup gitu loh, dan bahkan ya blast radiusnya akan tambah gede gitu kan. Jadi ya sekali lagi ya sekumpulan society gitu kan, bahkan selevel kecil keluarga ataupun RT RW gitu kan, yang apa ya, kalau itu tuh selalu menuntut hormat gitu loh, ya nggak sih? Bukan membuka ruang koreksi, bukan membuka ruang dialog gitu kan, bukan membuka ruang buat berdialektika gitu, ya apa ya? Mau sampai apa? Ya benar tadi mau sampai kapan ya? Terus gitu. Sekali lagi akan menjadi tempat subur bagi kesalahan-kesalahan aja itu, nggak akan maju dan ya mau gimana mau bicara kemajuan gitu loh. Kalau setiap koreksi nggak pernah mau di ya kayak ada sih yang itu tuh ada yang apa tuh? Itulah yang represif gitu. Koreksi apa? Komentar dikit langsung di. Ya pokoknya di koreksi dikit bilang nyinyir itu, nyinyir. Karena gini loh ya, kita respect sama orang tuh bukan berarti kita akan selalu setuju sama perkataannya loh ya kan. Kita harus sepakat di situ gitu loh kalau mau maju gitu kan. Kita simpulkan jadi ya sekali lagi. Ya mungkin sebenarnya kan ya grup WhatsApp warga gitu ya. Ya society kita dalam RT RW gitu kan, yaitu cermin lah, apalagi grup WhatsApp itu cermin kecil loh. Ya kan, cermin kecil budaya komunikasi kita gitu kan. Mungkin di situ ada rasa cinta, sayang, sungkan gitu kan, ada ego, ada hierarki, bahkan ya apa ya?
ada luka mungkin di situ, ada hoak-hoak juga sering tersebar gitu kan. Ada ketakutan tadi untuk berbeda gitu. Akhirnya lebih milih udahlah aku ikut jalur mainstream aja gitu kan daripada tambah gitu kan. Tapi ya gini, sebenarnya tuh pertanyaan itu bukan apakah suatu perkumpulan society yang baik itu adalah yang nggak pernah ribut, tentunya bukan dong. Sepakat itu. Tapi kan ya yang benar-benar bagus itu adalah yang kita perlu mempertanyakan loh, apakah kita ini sudah punya ruang dialog yang baik gitu loh. Itu ruang yang dialog kita biasakan. tetap bisa menghormati walaupun beda pendapat. Betul. Karena menghormati itu tidak serta-merta kita ya akan sependapat terus gitu loh. Ya saya pun ada banyak dari Pak Bewok yang saya nggak setuju, ya udah sih gitu kan. Ya disampaikan. Iya, tapi disampaikan atau paling tidak kalau misalkan tidak ketemu titik konklusinya ya agree to disagree aja gitu. Iya, udah itu aja sih. Nggak mau mengurangi rasa respectnya gitu. Nah, itu tidak. Jadi ya sekali lagi ya di situ lah ya kita bisa bilang tuh kumpulan masyarakat yang sehat itu bukan yang nggak pernah berdebat, tapi justru ya yang debatnya itu menjadi dialog yang sehat, bukan sekedar ya dibungkam dengan senioritas ataupun ya mempertahankan harmoni, tidak seperti itu. Oke lah, pokoknya itu aja di episode kita kali ini ya Merdeka. Terus belum masih lama. Pokoknya tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana kita bakal terus obrolin hal-hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi untuk semua bapak-bapak yang jarang bercerita, pengen tempat cerita curhat-curhatnya di kolom komentar channel ini. Oke, pokoknya jumpa lagi di episode mendatang, di mana obrolan bapak bukan banget. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.